Hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi kembali diangkat sebagai narasi utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam pemberitaan mengenai percepatan 18 proyek hilirisasi senilai sekitar 600 triliun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan energi, serta pengurangan ketergantungan impor. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks rapat bersama Presiden dan dengan penekanan bahwa hilirisasi tidak lagi boleh berhenti pada bahan mentah, melainkan harus memberi nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Secara retoris, klaim ini terdengar meyakinkan dan syarat semangat nasionalisme ekonomi. Namun justru pada titik inilah persoalan mendasarnya muncul ketika kesejahteraan rakyat dijadikan mantra politik, tetapi desain kebijakan hilirisasi yang dijalankan tidak pernah benar-benar menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Hilirisasi yang dikampanyekan hari ini lebih tepat dibaca sebagai retorika politik, bukan sebagai kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak pada rakyat. Narasi resmi selalu dibuka dengan menyebut sektor pertanian dan perikanan. Dua sektor ini memiliki daya legitimasi sosial yang kuat karena identik dengan kehidupan rakyat kecil. Penyebutan ini bukan tanpa maksud, ia berfungsi sebagai pintu masuk yang menenangkan, seolah kebijakan hilirisasi dirancang inklusif dan merata. Tetapi ketika substansi kebijakan dibuka, fokus utamanya justru tertuju pada sektor energi dan mineral, sektor yang padat modal, padat konflik, dan sejak lama dikuasai oleh oligarki ekonomi. Dalam konteks proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun rupiah yang diprioritaskan adalah smelter, DME, kilang, dan industri berbasis mineral strategis. Disinilah letak masalah utamanya. Hilirisasi tidak diarahkan untuk mengubah struktur ekonomi rakyat, melainkan untuk memperpanjang rantai ekstraksi sumber daya alam dengan nilai tambah terbatas yang tetap terkonsentrasi pada pemilik modal besar. Rakyat, khususnya masyarakat lokal di wilayah produksi, tidak pernah menjadi subjek utama dalam desain kebijakan ini. Jika hilirisasi benar-benar dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, maka indikator keberhasilannya seharusnya jelas dan terukur. Apakah pendapatan petani meningkat secara signifikan? Apakah nelayan memiliki akses terhadap industri pengolahan dan pasar? Apakah masyarakat sekitar tambang memperoleh kendali ekonomi, bukan sekedar menjadi buruh kasar? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab secara serius oleh negara. Hilirisasi pertanian dan perikanan yang sering disebut dalam pidato nyaris tidak memiliki peta jalan yang konkret. Tidak ada penjelasan rinci mengenai industrialisasi berbasis petani dan nelayan, kepemilikan kolektif, atau distribusi keuntungan yang adil. Yang ada justru pengulangan jargon dan janji, tanpa kehadiran kebijakan operasional yang menyentuh struktur ketimpangan ekonomi di sektor-sektor tersebut. Sebaliknya, negara tampil sangat aktif dan tegas ketika berhadapan dengan kepentingan investor besar. Regulasi dipermudah, insentif fiskal diberikan, aparat keamanan dikerahkan, dan tata ruang disesuaikan. Ini menunjukkan bahwa negara bukan tidak mampu, melainkan memilih untuk berpihak. Dalam konfigurasi seperti ini, klaim hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat kehilangan legitimasi moralnya. Pada titik inilah dampak negatif industri hulu dan hilirisasi ekstraktif menjadi sangat relevan untuk dibicarakan. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah merasakan langsung akibat dari industri mineral dan sawit, deforestasi masif, pencemaran sungai dan pesisir, hilangnya lahan pangan, konflik agraria, serta kriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya. Hilirisasi mineral dan sawit tidak menghapus rantai kerusakan itu, melainkan seringkali memperluasnya dengan dalih pembangunan industri dan nilai tambah. Ironisnya, jejak ekologis dan sosial yang berat ini justru berusaha ditutupi dengan menyebut hilirisasi pertanian dan perikanan di panggung pidato. Sektor-sektor yang seharusnya berbasis keberlanjutan dan kehidupan rakyat digunakan sebagai kosmetik kebijakan, seolah mampu menyeimbangkan kerusakan yang ditimbulkan industri ekstraktif. Padahal dalam prakteknya pertanian dan perikanan tidak pernah benar-benar diperkuat, sementara kerusakan akibat tambang dan sawit terus berlangsung dan semakin dalam. Dampak sosial dan ekologis dari hilirisasi berbasis tambang juga tidak bisa diabaikan. Kerusakan lingkungan, pencemaran air, hilangnya lahan produktif, serta konflik agraria menjadi konsekuensi nyata yang ditanggung masyarakat. Ironisnya, penderitaan ini justru dibungkus dengan narasi pembangunan dan kemajuan industri, seolah kerusakan adalah harga yang wajar demi kesejahteraan yang tak pernah benar-benar hadir. Secara politik, retorika hilirisasi berfungsi untuk membangun citra,
negara yang progresif dan berdaulat. Namun secara ekonomi politik, kebijakan ini lebih mencerminkan kelanjutan model ekstraktivisme lama dengan wajah baru. Nilai tambah yang dijanjikan tidak mengubah relasi kuasa, tidak mendemokratiskan ekonomi, dan tidak memulihkan ketimpangan struktur yang telah lama mengakar. Karena itu, menyebut hilirisasi sebagai kebijakan pro rakyat tanpa perubahan mendasar dalam struktur kepemilikan, distribusi keuntungan, dan pelindungan lingkungan adalah bentuk manipulasi bahasa politik. Rakyat dijadikan alasan tetapi tidak pernah menjadi tujuan utama. Mereka hadir sebagai simbol, bukan sebagai penerima manfaat sejati. Pada akhirnya, keberanian untuk mengkritik retorika hilirisasi bukanlah sikap anti pembangunan. Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari keinginan agar pembangunan benar-benar bermakna bagi rakyat. Selama hilirisasi hanya dirancang untuk melayani investor dan oligarki, maka kesejahteraan rakyat akan tetap menjadi slogan kosong, diulang dalam pidato tetapi absen dalam realitas kehidupan sehari-hari.